Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah transportasi fluida dan padatan. Setelah kemarin kita dalam pertemuan offline di kelas, kita sudah menyelesaikan tentang filosofi bagaimana kemudian munculnya persamaan Bernoulli, ya, ini persamaan Bernoulli, dan kita juga sudah membahas tentang bagaimana pengkondisian terkait dengan energi kinetik, kemudian energi potensial, kemudian energi tekanan dan kerja pompa, ya, work of pump. Berikutnya kita akan membahas tentang friksi, ya, tentang friksi. Dimana kalau kita kembalikan tentang friksi ini merupakan jumlah tekanan yang diperlukan untuk mengatasi tahanan aliran dalam pipa maupun fitting. Dalam persamaan Bernoulli, kita harus menghitung seluruh komponen friksi yang terjadi. Misal terjadi sebuah aliran dari sebuah tangki yang dipompakan ke tangki yang lain, maka friksi itu adalah total seluruh gesekan, bahasa sastranya gesekan yang terjadi mulai dari titik tinjau awal sampai titik tinjau akhir. Nah, kembali lagi ke prinsip yang kita pelajari kemarin, persamaan Bernoulli, maka persamaan Bernoulli itu akan bisa berubah tergantung pada titik tinjau mana kita melihatnya. Secara umum, friksi itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada friksi pada pipa lurus, friksi pada ekspansi, friksi pada kontraksi, dan friksi pada sambungan atau fitting. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Untuk friksi pada pipa lurus, ini sama dengan yang kalau kita membuka di referensi kita, ada di halaman berapa ini? Halaman 84. Bahasannya tentang pressure drop and friction loss in laminar flow, ya, friction loss in laminar flow. Dimana untuk pipa lurus kita langsung saja pada bagian intinya, ya. Nah, ini dia use of friction factor and friction loss in laminar flow. Mana rumus yang kita gunakan ada di persamaan 2/10/6 FV, ya, FF kecil sama dengan 4F delta L fil kuadrat per D2GC, di mana kita bisa lihat satu persatu komponennya. F itu adalah friction factor, ya, friction factor. F kecil adalah friction factor, delta L adalah panjang pipa, V kuadrat itu adalah flow rate pada pipa tersebut, D besar itu adalah diameter. Sedangkan kalau di Inggris kita ada memasukkan komponen GC seperti yang di. Nah, untuk laminar flow, ya, untuk laminar flow nilai F kecil atau faktor friksinya langsung saja 16 per Reynolds. Jadi tahap awal sebelum kita menghitung friksi pada pipa lurus, terlebih dahulu kita menghitung Reynolds number-nya. Jika Reynolds number-nya itu di bawah 2100 berarti dia laminar. Kemudian nilai F kecilnya langsung 16 per Reynolds number. Berbeda kemudian komponennya jika nanti kita menghitung friksi pada aliran turbulen, maka kita menggunakan figure 2/10/3, yaitu Moody diagram. Saya kembali ke PowerPoint-nya. Ya. Jadi ini tadi nilai yang kita gunakan untuk menghitung F besar F kecil, ya, FF, di mana FF itu adalah friksi pada pipa lurus. Tahapan awalnya hitung Reynolds number, ya, hitung Reynolds number. Jika Reynolds numbernya di bawah 2100 maka dia laminar. Kita langsung gunakan rumus 16 per Reynolds number. Nah, bedanya kemudian jika aliran tersebut turbulen, maka kita harus mencari nilai friksinya dari Moody diagram atau persamaan di 2/10/3. Sama tahapan awalnya, di awal kita mencari nilai Reynolds number-nya. Nilai Reynolds number itu ada di sumbu X, ya, ada di sumbu X. Ingat kemarin kita juga sudah pernah membahas tentang skala yang digunakan di grafik 2/10/3 atau di friction factor for fluid inside pipes, di mana skala yang digunakan di sini adalah skala dalam bentuk logaritmik, sehingga kita tidak langsung begitu saja menentukan titiknya, tapi ada rumus-rumus yang kita gunakan. Silakan dibuka kembali tentang bagaimana cara menentukan titik pada grafik skala logaritmik.
Saya langsung saja pada tahapannya. Yang pertama kita menghitung Reynolds number-nya. Setelah kita menghitung Reynolds number-nya, langkah yang kedua kita mencari nilai relative roughness-nya. Di sini ada berbagai macam garis, maka kita mencari relative roughness yang mewakili garis yang kita inginkan. Dengan cara apa? Pertama kita harus mengetahui dulu nilai dari kontraksi atau materialnya. Dari material itu kita mengetahui equivalent roughness-nya. Kemudian equivalent roughness ini nanti dibagikan dengan diameter yang kita dapatkan di appendix A5. Ya. Karena masing-masing pipa schedule-nya berbeda, diameternya berbeda. Relative roughness. Nah, nilainya ini yang kita dapatkan. Bagaimana cara pendekatannya? Jika nilai yang kita dapatkan itu tidak ada di grafik, maka kita mengambil satu titik di atasnya. Misalnya yang kita dapatkan 0,0003. Yang kalau kita cek di grafik tidak ada nilainya. Maka garis yang kita gunakan adalah garis 0,005, garis yang ini. Nah, saya ambil contoh saja. Misalnya kita dapatkan Reynolds number-nya 2 kali 10 pangkat 4 atau 2 kali 10 pangkat 5. Sini saja contohnya. Kita tarik garis ke atas sampai berpotongan dengan 0,05, kemudian kita tarik garis ke sebelah kiri. Wah, ini garis kemana-mana. Oke. Ini kurang lebih adalah nilai dari F kecil kita. Nah, nilai F kecil ini kita harus cari nilainya, harus kita hitung nilainya dengan rumus skala logaritmik. Sehingga itu adalah nilai yang kita gunakan untuk menghitung berapa friction faktor ya F kecil untuk aliran turbulen. Ya, nilainya ini. Ini yang bagian pertama, friksi pada pipa lurus.